Betoro Katong. Tokoh aulia yang hebat, tokoh yang fenomena, yang luar biasa itu hari ini mulai pelan-pelan kita desain agar kemudian makam beliau menjadi makam yang dikunjungi setiap orang, tidak dikunci, tidak ditutup, tapi diziarahi dan didoakan bersama-sama. Ya, nanti mulai dari pedestrian sini menuju masuk terminal parkir bis di mana, lalu kemudian ada gedung besar yang memayungi makam-makam itu biar kemudian peziarah dingin dan tidak dikunci. Nah, tidak dikunci kan? Ya, oke. Ya, Pak, ini nanti bedanya gimana, Pak? Bedanya gimana, konsep yang beda? Kalau konsepnya beda, tunggu tanggal mainnya. Oke, baik. Ya, jadi kalau Kementerian PU memang kami sekarang namanya baru ya, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, dan salah satu tupoksi kami memang mendukung pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia lah, terkait dengan kawasan-kawasan strategis, baik itu untuk religi ataupun untuk metropolitan, itu yang kita coba support dengan dana dari pusat, tapi tentunya harus ada sinergi ya antara dari kabupaten, provinsi dengan pusat. Dan jangan lupa karena ada Pak Ali Mufti. Ya. Saya mendukung Pak Bupati ya. Saya cinta Pak Ali Mufti. Saya mendukung Pak Bupati biar bisa mewujudkan Ponorogo itu. Pak, nanti anggarannya berapa, Pak? Anggaran, Pak. Kalau itu belum bisa kita sampaikan, karena kita kan harus ada perencanaan dulu dan sebagainya, itu masih waktu. Tapi tahun ini, Pak, ya dikerjakan? Tahun ini? Belum bisa dipastikan juga. Bisa dipastikan. Anggarannya dari pusat semua ya, Pak? Biasanya sih ada dari pusat dan ada dari Pemda atau untuk perencanaannya, penunjangnya juga, sarana penunjangnya. Ini calon untuk parkir bis, friend. Ini ya. Ini milik Pemda. Lalu kemudian dibangun parkir bis sama Pak Ali. Lalu kemudian pejalan kaki masuk ke dekatnya MTS itu, jalan sepanjang jalan ada UMKM. Ada bakul minyak wangi, bakul kurma, bakul. Kemudian ada becak listrik apa saja biar ekonomi tumbuh sampai ke makam. Itu keren kan? Ada bisa parkir sih, bis tidak pakai di pinggir jalan, langsung masuk ke terminal wisata. Luasnya berapa, Pak, ini, Pak? Aku rapal. Kalau luasannya berdiumpul ke teknik. Yang penting cukup. Kenapa lahan parkir? Hah? Kenapa? Bukan lahan parkir. Loh, lah parkir di mana? Kan parkir di pinggir jalan itu ganggu lalu lintas. Di sini pasti UMKM tumbuh. Nanti penduduk bisa jualan, baju, jualan apa di terminal, di lokasi makam. Biar makam aulia yang bernama Raden Betoro Katong itu dikenal masyarakat. Saya kemarin pada saat nyalon bupati, banyak bupati-bupati yang sekarang jadi itu pada ziarah di sini. Ini yang hubungi saya, ziarah. Nah sekarang jadi, tugas sih ziarah meneh harus jadi. Oh no. Pak, berapa bis, Pak? Ya bisa naik, bisa jalan. Di makam Bung Karno, di makam Sunan Bonang, di makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, itu kan ada terminal wisata agar bisnya bisa terkoordinir jadi satu, lalu pejalan kaki sehingga rapi, indah ya. Berarti nanti stop di sini ya, Pak, ya? Stop di sini bisnya, Bos. Kan dekat. Tinggal Sanyuk. Dan Sanyuk ini penting. Apa, Bang, belum pembangunan? Ya mudah-mudahan tahun ini direncanakan sama Pak Ali Mufti yang memayungi. Nah, memayungi itu artinya yang pokoknya payungnya berarti gede kan. Lalu kemudian ada balai prasarana permukiman Bapak, namanya Bapak Posma Simanjutak Dalam. Ini 15.000 alias sehektar setengah kan. Dapat dana dari hasil apa? Insya Allah kan kita akan koordinasi terus sama Komisi 5 Pak Ali Mufti dengan sarana prasarana wilayah. Sudah kan, redok nih, Bos. Tegalsari, Pak. Tegalsari habis ini Tegalsari. Selain Kita sini ke sana. Tegalsari. Ya. Sama atau Sama atau gimana? Juga dibuat. Pasar Sapi kita jadikan untuk terminal bis, terminal transit. Pasar Sapi kita geser ke selatan di pasar existing, Pasar Wagi itu selatannya kan masih ada lahan kosong miliknya Pemda. Terus nanti kita bangun pasarnya jadi satu dengan Pasar Sapi, Pasar Kambing, tapi bagus. Jadi ngumpul. Kalau Pak Paeng tidak jebol-jebol di perempatan tapi agak ke selatan, dekat sama RP Halal, maka tersambung wisata religi dan terminal bisnya,
kemudian pasar sapinya dekat sama RP halal, maka sudah sapi, kambing, pasar jadi satu, wisata jadi satu. Pengaruh ke PAD gimana Pak? Hah? Pengaruh ke PAD? Menuju PAD 1 triliun tidak boleh menginjak rakyat, tapi harus memberikan inovasi agar ada pendapatan yang hasil inovasi ekonomi kreatif, termasuk wisata religi. Sedang membangun Bukit Kokmil dan lain sebagainya. Semakin banyak spot-spot, maka ada jaminan PAD tumbuh, ekonomi tumbuh. Oke?